Kamis, tanggal 26 Oktober tahun 2000. Cuaca akhir-akhir ini sulit untuk diprediksi. Seringkali ketika matahari sedang panas-panasnya, hujan datang secara tiba-tiba. Seperti pagi ini, aku sempat melihat kemunculan sang surya dari balik celah dedaunan, bersinar terang, tetapi kemudian tenggelam pula di lahap gumpalan mega. Gerimis pun perlahan turun mengganti embun, membuatku urung pergi ke kebun. Dan sekarang jarum jam sudah menunjuk ke angka 8, hujan tak jua reda, malahan bertambah deras. Berkerubung kain, aku menulis telungkup di atas dipan. Lama-lama ku dengar percakapan orang tuaku di beranda. Mereka berbicara setengah berteriak di tengah gemuruh air yang mencurahi atap seng disertai kesiur angin yang menerpa dedaunan. Bapak gundah hatinya, sebab hari ini kami berencana nating. Kami terancam tidak bisa menyetor getah ke dusun karena hujan. Hujan pagi memang menyebalkan, tetapi dalam keadaan tertentu, lebih sering kuanggap sebagai anugerah. Karena, dengan kucuran airnya yang mengguyur tiada reda ini, aku leluasa leyeh-leyeh menikmati pagi. Biasanya kalau hari cerah, lewat pukul 6 aku sudah bekerja di kebun. Sebenarnya tak seorang pun kecuali atas inisiatif sendiri yang mengharuskan aku bekerja setiap hari. Aku bekerja karena aku ingin mengubah nasib. Tak jarang kalau rasa malas sedang melanda, aku menghadapi keadaan dilema, antara dua keinginan yang kontradiktif, tumpang tindih menunjang bimbang. Sebagian diriku merasa rugi karena telah membiarkan hari berlalu tanpa kerja, sebagian lain justru menghendaki adanya pasal yang bisa kujadikan dalil pembenaran untuk libur kerja. Maka, hanya hujan pagi solusi paling jitu untuk mempertawar rasa pahit buah si malakama ini. Aku memanggilnya Wak Usuh, lelaki berusia 60 tahun, adalah tetangga paling dekat dari bedeng kami. Ladangnya berjarak sekitar 2 kilo dari sini, atau mengutip ucapannya, sepenghisapan rokok kretek. Ketika mengobrol dengan bapak di beranda, ia bilang bahwa menyadap karet itu ada seninya. Seumpama pematung, katanya, seorang penyadap harus menguasai teknik menyadap yang benar supaya galur-galur bekas sayatan di pohon terlihat rapi. Aku percaya, jiwa seni seseorang bisa terbaca dari lekuk hasil sadapannya. Aku setuju pendapat itu. Ia berkata lagi bahwa menyadap karet adalah mata pencarian yang mudah-mudah susah. Mudahnya adalah kita tak perlu sekolah tinggi-tinggi. Seorang sarjana belum tentu lebih baik dalam urusan menyayat kulit pohon daripada orang yang tak pernah mengenyam pendidikan sekolah. Seperti lazimnya mata pencaharian lain, susahnya menyadap karet hanya berlaku untuk para pemalas berat siku yang berpikir bahwa kerja adalah beban. Nah,
Anggapan kerja adalah beban itu diam-diam membuatku khawatir. Adanya perasaan senang saat mengantongi satu atau lebih alasan supaya bisa libur, pastinya menyeretku ke tengah barisan pemalas yang dimaksud wak usuk itu. Ringan atau berat suatu pekerjaan terpulang persepsi kita terhadap apa yang kita kerjakan, begitu kata wak usuk selanjutnya. Kebanyakan orang menafsirkan kerja adalah kewajiban menjalankan skenario si pemberi pekerjaan tauke bos. Ketika sentimen ini menulari nalar kita, lambat laun akan bertunas rasa malas, yang pada akhirnya akan memunculkan rasa ketidakpuasan, demolah, mogok kerjalah. Kita akan merasa tak ubahnya robot pencetak duit. Apapun pekerjaan yang kita jalani akan terasa menyenangkan kalau kita berpikir bahwa bekerja adalah salah satu kebutuhan alami manusia, yang bukan hanya sekadar tuntutan finansial saja, melainkan juga kebutuhan untuk menjaga keseimbangan fisik, emosi, dan pikiran. Kita membutuhkan pekerjaan karena aktivitas kerja akan memantik kebahagiaan-kebahagiaan kecil dalam hidup sehari-hari. Karena bekerja pula, kita merasa dekat pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Menyadap karet, menyadap karet. Nyatanya menyadap karet itu tak seberat kuli bangunan atau pedagang asongan. Kecuali pada hari ketika nating, seorang penyadap karet hanya perlu sedikit tenaga saat menarik gagang suhu begitu matanya yang tajam menyentuh bidang sadapan. Nyatanya, menyadap karet memang butuh kaki yang tak mudah pegal untuk membawa tubuh si penyadap menelusuri lorong pepohonan. Tapi, jangan mengira berjalan di kebun karet itu sama seperti tamasya di taman kota, bisa ngecengin cewek. Di sini, aku malah sering bertemu beragam jenis monyet yang nangkring di dahan pohon. Mereka bergelayutan di atas sana, dan aku harus awas melangkah karena monyet-monyet itu suka buang hajat di sembarang tempat. Terakhir, dan inilah yang paling penting, lanjut wak usuk bersemangat, menyadap karet mestinya dimulai dengan pikiran tenang, niscaya langkah kaki menyusuri lorong kebun akan terasa ringan. Kalau bekerja diawali langkah ogah, sudahlah, menggoret 50 batang saja akan terasa susah. Ya, begitulah yang kerap kurasakan. Kalau pikiran sedang kalut, melihat batangnya saja terasa mual di perut.